Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi di Latar Sinema, di mana channel ini akan menyajikan alur cerita dari film-film internasional. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wrath of Man. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang ayah kepada komplotan perampok yang telah membunuh anaknya. Dan langsung saja, mari kita simak alur ceritanya. Kisah berawal dari suatu tempat dan terlihat seorang yang disebut Mick selesai memasukkan beberapa tas berisi uang ke dalam sebuah truk lapis baja. Kemudian ia memulai perjalanannya dengan ditemani oleh rekannya yang disebut Charlie. Saat mereka di tengah perjalanan, tiba-tiba dan film pun dimulai dari adegan seorang pria bernama Patrick Hills yang berniat untuk menjadi pegawai di sebuah perusahaan bernama Fortico, di mana perusahaan tersebut berperan sebagai security dan pengawalan bersenjata terhadap truk pengangkut uang yang beroperasi di seluruh wilayah LA. Di sana, Hills diwawancarai oleh seseorang yang bernama Terry. Terry juga mengatakan bahwa perusahaan mereka telah kehilangan 2 pegawainya akibat perampokan saat mereka sedang bertugas. Selesai wawancara, Hills kemudian melakukan tes di bawah arahan seorang pria bernama Bullet. Di sana, Bullet memberi julukan Edge kepada Patrick Hill. Di akhir tes, Edge memperoleh skor 70% yang merupakan persyaratan minimum untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Setelah resmi menjadi pegawai di sana, Edge dikenalkan dengan beberapa rekannya yang bernama Dave dan Bob. Kemudian saat Edge akan melakukan pekerjaan pertamanya, ia juga diberi senjata sebagai perlengkapan keamanan saat bekerja. Di sini Edge mendapatkan pekerjaan pertamanya bersama Dave dan Bullet. Kemudian mereka berangkat menuju sebuah bank untuk memindahkan uang senilai $2 juta dan membawanya kembali ke depot dengan selamat tanpa ada hambatan apapun. Setelah pekerjaan di hari pertamanya selesai, Edge kemudian diajak oleh Bullet untuk pergi minum dan bermain biliar bersama rekan yang lainnya. Di sini Sticky John yang awalnya adalah rekan kerja Dave, ia merasa jengkel karena posisinya yang tergantikan oleh Edge. Ia juga berusaha memprovokasi Edge, tetapi dengan tenang Edge sanggup mengatasinya tanpa ada suatu kekerasan. Keesokan harinya, Edge, Dave, dan Bullet yang kembali ditugaskan untuk memindahkan uang di suatu dermaga. Terlihat Edge dan Dave berada di dalam truk, sedang menunggu Bullet yang tak kunjung kembali dari tempat tersebut. Namun ternyata Bullet telah disandra oleh para perampok yang ada di sana. Dave yang berkomunikasi dengan perampok itu pun kemudian diperintahkan untuk mengemudikan truknya ke suatu tempat sesuai dengan arahan dari perampok tersebut. Tiba di tempat itu, terlihat salah satu perampok yang mulai memukuli Bullet sebagai tanda keseriusan mereka untuk merampok uang yang ada di dalam truk tersebut. Kemudian para perampok tersebut menyuruh Edge dan Dave untuk melemparkan tas yang berisi uang itu ke sebuah mobil yang telah diposisikan membelakangi truk mereka. Namun dengan mudah Edge mampu mengatasi para perampok itu dan akhirnya mereka bertiga selamat. Akibat kejadian tersebut, saat di kantor mereka diinterogasi oleh 2 orang agen yang bernama Jason Wong dan Hubbard. Di sana, Edge juga diperlihatkan rekaman CCTV tentang aksi perampokan minggu lalu yang menewaskan 2 orang pegawai Fortico untuk keterkaitan dengan kasusnya saat ini. Setelah interogasi selesai, Terry yang menghampiri Edge mengatakan sesuai dengan kebijakan perusahaan bahwa karyawan yang mengalami suatu insiden akan ditarik dari lapangan dan akan ditugaskan di balik meja selama 1 bulan demi menjaga kesehatan mentalnya. Namun datang sang pemilik Fortico yang bernama Black Halls yang meminta Terry untuk tetap mempekerjakan Edge di lapangan karena berkat dirinya publisitas Fortico menjadi sangat positif. Karena itulah Terry juga diminta untuk mempromosikan Edge. Adegan bergeser ke 2 orang agen yang sebelumnya menginterogasi Edge.
Di sana mereka terlihat sedang menelepon pimpinan mereka yang bernama The King, dan sepertinya mereka mengenali sosok dari Edge yang sebenarnya. Namun, King menyuruh mereka untuk membiarkan Edge tetap bekerja di sana dan berpura-pura tidak mengetahui siapa Edge yang sebenarnya. Malam hari saat Edge berada di rumahnya, ia didatangi seorang wanita bernama Kirsty yang membawakan sebuah berkas data-data pegawai di perusahaan Vertigo. Kemudian Edge membawanya masuk ke dalam dan mulai memeriksanya. Keesokan harinya, Edge kembali untuk bekerja dan di sana ia mendapatkan pujian dari rekan-rekannya atas kehebatan Edge saat insiden sebelumnya. 3 bulan pun berlalu. Terlihat seperti sebelumnya, Edge yang sedang melakukan pekerjaannya, namun kali ini hanya berdua dengan Bullet. Saat di perjalanan, mereka berdua kembali mengalami sebuah aksi perampokan. Namun anehnya, para perampok itu mendadak pergi begitu saja setelah salah satu dari mereka melihat wajah Edge. Bullet yang berada di lokasi kejadian bersama Edge, ia menceritakan keanehan tersebut kepada Dave dan tampaknya mereka mulai curiga terhadap Edge. Di samping itu, Dana yang tertarik dengan Edge atas kehebatannya, ia mengajak Edge untuk berkencan. Namun malam hari saat Dana sedang tertidur, tiba-tiba Edge membangunkannya dan kemudian menginterogasinya tentang setumpuk uang yang ada di dalam rumahnya. Adegan berpindah ke 5 bulan sebelumnya, di mana Edge yang sedang bersama dengan seorang anaknya yang bernama Doggy. Mereka membicarakan sebuah pertandingan yang akan mereka tonton untuk menghabiskan waktu liburnya. Edge tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Mike yang memintanya untuk mengawasi sebuah truk pengantar uang. Dalam percakapan tersebut, Edge sempat menolaknya karena ia merasa waktunya bersama sang anak akan terganggu. Namun akhirnya dengan terpaksa Edge melakukannya tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Doggy. Saat di perjalanan, Edge kemudian berhenti dan ia berpura-pura untuk membeli makanan sambil mengawasi truk mengangkut uang yang diminta oleh Mike sebelumnya. Saat Edge berjalan kembali ke mobilnya, tiba-tiba dalam tragedi itu, Edge masih bisa tertolong. Ia telah sadar dari masa kritisnya selama 3 minggu. Namun sayangnya ia harus kehilangan seorang anak semata wayangnya. Mungkin karena inilah alasan Edge mendaftar sebagai penjaga keamanan pengiriman uang untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh anaknya. Berlanjut ke adegan di mana Edge yang sedang menemui King untuk meminta informasi tentang nama-nama pelaku yang telah melakukan perampokan tersebut. Di sini, Edge ternyata merupakan salah satu bos mafia kelas kakap yang cukup ditakuti di kota itu. Saat Edge berada di ruangannya, ia dihampiri oleh 3 rekannya yang bernama Mike, Moggy, dan Shirley yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Malam harinya, mereka mendatangi seorang pria bernama Jerome lalu menginterogasinya. Dan di sana Edge mendapatkan sebuah nama, yaitu Gacy Bersaudara, di mana mereka merupakan penjahat yang sering melakukan kejahatan berat. Kemudian Edge dan ketiga rekannya mencari informasi tentang keberadaan Gacy Bersaudara. Mereka juga telah menyekap segerombolan penjahat yang pernah melakukan perampokan truk pengangkut uang. Tetapi menurut Moggy mereka bukanlah komplotan dari Gacy Bersaudara. Namun yang terjadi, kemudian Edge bertemu dengan Kirsty yang sudah membuatkan dokumen palsu agar Edge bisa menyelinap untuk menjadi anggota penjaga keamanan di Vertigo, agar memudahkan Edge untuk mencari tahu siapa perampok yang membunuh anaknya. Adegan kemudian berpindah. Terlihat sekelompok orang yang merupakan veteran dari prajurit Amerika yang sedang berkumpul di sebuah ruangan. Mereka terdiri dari 6 orang, yaitu Jen, Carlos, Sam, Tom, Brad, dan Jackson yang merupakan pimpinan dari mereka. Di sini mereka sedang merencanakan sebuah misi perampokan sebuah rumah. 110, 2 Rolexes, Patek.
Merasa hasil perampokan itu masih kurang, Jackson kemudian merencanakan untuk merampok sebuah truk pengirim uang agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Ternyata mereka memiliki orang dalam di perusahaan depot penyimpanan uang yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait mobil mana yang akan dirampok nantinya. Jackson juga mengatakan bahwa anggotanya dilarang membeli barang mewah dari hasil uang tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Misi mereka pun dimulai dengan menyamar sebagai petugas kebersihan dan mereka akhirnya berhasil membajak salah satu truk pengangkut uang tersebut yang menyebabkan insiden tewasnya anak Edge di sana. Lima bulan kemudian, Jackson kembali mengajak personilnya untuk melakukan misi yang terakhir. Kali ini Jackson mengajak rekan-rekannya tak lagi untuk merampok sebuah truk pengangkut uang. Namun ia mengajak untuk misi yang lebih besar lagi, yaitu merampok sebuah depo penyimpanan uang. Dan apabila misi tersebut berhasil, mereka akan pensiun dan hidup mewah di sepanjang hidupnya. Dan misi tersebut akan dilakukan bertepatan dengan hari Black Friday, di mana pada hari tersebut diperkirakan jumlah uang yang ada di depot mencapai 160 juta dolar. Tibalah saatnya hari Black Friday. Terlihat Terry yang sedang memberi arahan kepada pegawainya untuk tetap waspada dan jangan ambil risiko saat melakukan tugasnya. Dan Terry juga meminta mereka untuk tetap kembali dalam keadaan selamat. Adegan berpindah ke Jackson yang sedang bersiap melakukan misinya. Ia juga menghampiri Jen dan mendapati barang-barang mewah di rumahnya. Di sana, Jackson menyuruh Jen untuk mengembalikan semua barang tersebut dan bergegas menjalankan misi mereka. Kembali ke Edge yang sedang melakukan tugasnya dan hanya berdua bersama Bullet. Saat di perjalanan, Bullet mengakui suatu hal kepada Edge. Dan terungkap ternyata Bullet adalah salah satu komplotan perampok yang melakukan aksi perampokan, di mana kejadian tersebut yang membuat Doggy tewas. Bullet juga menyuruh Edge untuk tidak melawan bila ia ingin selamat kali ini. Kemudian Bullet mematikan sinyal kamera truk tersebut dan ia menuju sebuah gedung untuk menjemput 4 orang temannya yang akan ia bawa menyelundup masuk ke dalam depot. Sedangkan Jackson dan Sam akan mengikutinya dari jauh. Sesampainya di depot, mereka mulai keluar dari dalam truk dan mulai menodongkan senjata ke semua pegawai di sana. Kemudian Jen dan Carlos masuk ke bagian berangkas dengan menjadikan Edge sebagai tameng mereka. Sedangkan sebagian lainnya mereka menuju pusat kontrol depot tersebut dan berpura-pura menjadikan Bullet sebagai tawanan mereka. Setelah mereka berhasil mengambil alih pusat kontrol tersebut, kemudian Jen membukakan pintu gerbang agar tim Elvis, di mana tim ini Jackson bisa masuk ke dalam depot itu dan membawa sebuah mobil yang nantinya digunakan untuk membawa uang dari hasil rampokan tersebut. Di sisi lain, tim SWAT yang dihubungi oleh Stewart sedang bersiap menuju ke depot tersebut dan diperkirakan akan tiba dalam waktu 8 menit. Kemudian, Dana dan Stewart yang sedang bersembunyi di salah satu truk lapis baja, mereka dihampiri oleh salah seorang pegawai lainnya yang mengajak mereka untuk menyerang balik kawanan perampok tersebut. Kembali ke Edge, ia berhasil menumbangkan salah satu dari mereka. Ia langsung membebaskan Terry dan juga Dave. Kemudian ia mengambil helm anti peluru dan sebuah senjata untuk kembali memburu para perampok tersebut. Kemudian Edge juga berhasil menumbangkan lagi salah satu dari mereka yang sedang memasukkan tas berisi uang ke dalam mobilnya. Ia juga meletakkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas tersebut untuk dijadikan sebagai alat pelacak. Bullet yang masih berpura-pura ia meminta senjata kepada Dana dan Stewart. Namun tak disangka senjata itu malah ia gunakan untuk membunuh Dana dan Stewart.
Pertempuran pun masih berlanjut sampai hanya tersisa 3 orang dari komplotan perampok itu, yang akhirnya mereka berhasil kabur membawa semua uang tersebut dengan sebuah truk lapis baja. Saat keluar dari sana, mereka diikuti oleh beberapa mobil polisi dan juga helikopter. Namun mereka berhasil lolos dari kejaran tersebut dan masuk ke dalam basement sebuah gedung. Di sini terlihat Jackson terkena tembakan dari Edge tepat di lehernya. Jackson juga berniat untuk membunuh Jen, namun sayangnya di sini Jen terlebih dahulu membunuh Jackson dengan sebilah pisau. Tersisa Jen dan Bullet yang membawa uang tersebut menggunakan sebuah motor ATV melewati terowongan dan kembali memasukkannya ke dalam sebuah mobil yang telah dipersiapkan di ujung terowongan tersebut. Namun Jen yang serakah, ia malah membunuh Bullet dengan sebuah pistol tepat di dagunya, dan Jen membawa semua uang tersebut sendirian. Selang waktu pun terus berlalu. Terlihat Jen yang sedang menikmati hari di rumahnya, tiba-tiba ia mendengar suara handphone berbunyi. Awalnya ia mengira itu adalah suara dari ponselnya, namun ternyata itu adalah suara ponsel yang ada di dalam tas berisi uang tersebut. Dan tiba-tiba, the liver, the lungs, the spleen, the heart. We're done. Dan saat itu juga film pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian review Alur kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan apabila teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.